punya narasi lah minimal ya, kemudian mendengarkan, jangan dibiarkan tuh di Komal tuh ribut, nggak ada ini tabrak-tabrakan, jangan. Hai Abah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ji Selamat semuanya, malam. Bang Ai, Bang Ari, Bang Abah. Don, Selamat malam, Abah. keren-keren pokoknya. Sehat selalu, Bah. Bunda Jelita, ojo turu yo. Jelita nih sudah ke 23. Ini Ab- Abah naik-naik ojo turu piye sih, Bah? Wah, dulu kita nunggu Bang Mile. Nanti yang terakhir, sesi terakhir, Tevia sama Bang Mile yang di atas. saya masih punya, saya belum keluarkan. Saya sempat lihat di sini, kan sebelum tidur, habis kemarin terakhir itu kan, udah selesai keluar, saya sempat Ya, scroll sebentar ya. Saya ya. tinggal misteri sama Bang Mile. Hmm. Itu belum saya keluarkan. Saya tunggu dulu apa pendapatnya malam ini. Ya, baru besoknya. Sok lo. Ya kan? Ini ada kata-kata nih dari Devani. Ari Ambon itu kalau di sini jinak karena disuwuk sama Mr. Z. Ya, saya minta kasih tahu nih disuwuk itu apa? Disembur jidatnya, misteri. Oh, aduh, enggak gitu ah. Aduh, aduh, Devani. Bisa aja yang Devani nih. Aduh. Disuwuk itu ternyata disembur. Wah ya Allah. Kan Dirjo. Mbah dulu mijit bayi gitu kan, suwuk. Nah, jidat yang disembur. Aduh. Ini dari Udah Dirjo. gitu kalau masuk sini pakai bangle kayaknya, Mister. Enggak lah, kalau di sini tuh kita menghargai kan. Dari menghargai itu, makanya jangan ditabrak-tabrak orang bicara, biarin aja. Nanti kita tahu intinya. Ya seperti kemarin tuh kita dengerin ya kan, tiba-tiba eh, bagaimana menurut Anda? Berarti ini dua-duanya penjahat ya? Ya kan? Oh tidak, yang satu tidak kan begitu. Temennya Tevia itu. Emangnya Mr. J dukun tahu? Enggak lah. Tapi bener kok. Ya, ini Puspa nih. Tapi bener kok Mr. Z, di koma lain dia berantem sama yang lain. Kan di koma saya nggak ada begitu. Nggak ada. Ah, halo Ari. Selamat malam Ari Porong. Selamat malam, Mr. Ji, Bang Ai, Bang Don, Abah, Kak Malam, Bang Fia, Ari. Kak Stefani, teman-teman yang di bawah. Iya, Selamat malam malam. Bang Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oh sudah selesai ini jalankan kewajiban. Apa, hari Jumat off libur, Mr. Ji? Oh hari Jumat libur. Iya, kalau hari Jumat libur saya. Biasanya pagi kan mainnya. Hmm. Cuman ya itu tadi ya. Kita kan dengan kasus ini kan secara nggak langsung tergerak, Mr. Ji, hati kita ini ya kan. Hmm. Coba panggil Walaupun Bang Adil. aktivitasnya kita tinggalin dulu gitu loh. Ari, panggil Bang Bang Adil. Agil, Bang Agil, naik dong. Nih, yang punya kawasan Indramayu ini. Halo. Panggil naik lah. Yo naik Bang Agil naik. Iya, Bang Agil naik, Bang kita Edi ini, naik, Naik Bang gantian Agil. nih. Ada apa nih? iya kita ini demi Indramayu Lagi kok. sih Bang Don, masih sore. Iya, kita yang jauh-jauh aja ya kita tergerak hatinya ya kan.
Halo Bang Bang Ade yang Ade. selalu support Ari ini. Porong ini bang. Jalu kapan Jalu Assalamualaikum. nyampe Lampung? Siap. Jadi bikin ke Waalaikumsalam, Lampung Abi. ya. Assalamualaikum Abah, Mr. Z, Bang Iya, Don, Bang Ai, Kak Jelita. Malam Bang Agil. Selamat malam sehat selalu. Malam. Apa ini yang dibahas ini? Baru masuk ini saya. ya, ya nggak apa-apa. Simak dulu lah. Nggak live Bang Agil. Enggak, kemarin baru kena suspend itu sebenarnya. Baru kena banding saya ini gara-gara ada kata-kata frontal pada saat ngangkat kasus Taufik itu loh, Mr. Ji. Nah, frontalnya dari Bang Agil apa dari kawan? Dari keduanya itu. Oh, Karena saking emosinya ngebahas si Taufik itu. oh iya. Oh, ada pro kontra juga, Bang. Cuma enggak sih, lebih ke Pro. sudut pandang POV ketika Oh, POV. kita sebagai kakak korban apa yang kita lakukan. Nah, itu dia tuh baru tuh. Kayaknya bukan gara-gara itu, gara-gara Jalu itu. Astaga, Bang Don. Jadi sidang tanggal 29 ya, hari Senin ya. Ya, Sidang, ya iya. 2 hari lagi lah. Iya betul, Mr. Ci. Ya, 2 hari lagi itu ya. Apa? Masuk ke apa tanggapannya jaksa ya. Betul, tanggapan jaksa perihal yang statement dari Ririn itu loh. Yang Terus perihal adanya keberadaan Amaniani itu. oke, oke. Oke. Lalu kan replik Prio, lanjut repliknya Ririn kan? Langsung. Oh, langsung tuh. Ya kalau dikasih kesempatan, kayaknya sih nggak mungkin bisa langsung ya kalau Ririn. Masih minta waktu dulu untuk replik kan. Nggak bisa karena itu kan masih tertulis juga. Iya, masih tertulis Mr. Ci. Nggak, bener ada itu kalimat ini. Aku minta bener ada bahwa Ririn menjanjikan Prio 2 juta per minggu itu bener. Per minggu. Kalau pledoinya Prio itu kan sudah disebutkan oleh Prio 2 juta per minggu itu ada loh. Nah, ini teman-temanku, ya, teman-temanku semua, Bang Agil, Bang Ai, Bang Don, teman-teman semua, inilah yang namanya cerita. Saya tanya, itu 2 juta per minggu itu tidak pernah sebelumnya disebutkan kan? Tidak pernah Mr. Ci. Nah, itulah yang saya bilang perubahannya itu jadi banyak. Banyak tuh lebih dari 1. Jadi 4 teman-teman di tiap tingkatan, di tiap episode. Episode pertama adalah di berita acara itu yang sekarang dituangkan dalam dakwaan. Oke. Ke episode kedua bantahan terhadap dakwaan atau perlawanan terhadap dakwaan. Episode ketiga pada saat dia menjadi saksi, jadi kesaksian, ya kan? Macam-macam tuh munculnya. Nah, episode keempat justru muncul di saat pledoi. Sementara 2 juta itu tidak ada keterangan di pernyataan sebelumnya. Gitu loh. Ya nggak teman-teman? Betul Mr. Ci. Nah, saya Terakhir meminta hanya, ya. Terakhir kan Prio hanya bilang diancam untuk membacakan nota perlawanan itu loh dengan Ririn. Ada ya, pengancam. iya. Saya mau minta tanggapan dari Abah dulu, Abah. Abah, ternyata ada berita ini bahwa ada 2 juta per minggu, Abah. Tambah lagi, Abah. Jadi dari 3 menjadi 4 sekarang, Abah. Hmm. Ya udah biarin aja, mau jadi 10 juga kan. Hakim itu pasti jeli lah. Mm-mm. Skenario mau dibikin apapun silahkan. Ini baru ada, jadi antara terdakwa ini dibenturkan. Harusnya kan sama-sama melawan perwakilan negara,
bukan di antara mereka sering berbenturan jadi lucu kayak begini. Orang sama-sama diancam kok, didakwa, dituntut. Ya di balik udang ada batu kayaknya. Jadi lucu aja baru nemuin lah kayak begini gitu kan. Iya. Kalaupun mau berselisih itu sejak penyidikan bukan di ending. Kalau di sini kan ya jadi pengen ketawa aja. Ya baru pertama kali nemuin kasus seperti ini. Gitu kan. Jadi tanda kutip ya. Jadi kayak syarat kepentingan. Itu kan ya harusnya normatif aja, kalaupun digali itu dari sejak penyidikan, leluasa waktunya, bukan malahan di penghujung last minute. Itu kan ya apapun yang dia lakukan sah-sah aja lah, silahkan aja. Tapi ya mungkin dari pihak sebelah juga kan pasti menjelaskan apa betul apa tidak. Heran kalau pengangguran bisa menjanjikan 2 juta seminggu kan hebat juga gitu. Ya maaf gitu ya, tanda kutip lah. Emang nggak berat sebulan seminggu 2 juta itu. Siapa aja berat, belum tentu sanggup. Demikian Pak Bos, terima kasih. Tuh, terima kasih Abah. Jadi benar kawan-kawan. Saya nggak melihat itunya. Jadi gini, orang itu dinamakan konsisten, yang dimaksud di dalam KUHP itu sebelum sidang. Apa sih urutannya di kasus ini sebelum sidang? Sebelum sidang itu ngomongnya apa? Kemudian dibandingkan pada saat sidang. Itulah yang dinamakan konsisten. Sudah sering kita bahas ya teman-teman ya. Misalnya kalau aku nyebut merah hari ini, berarti besok ya merah. Lusa ya merah, yang akan datang ya merah, itu konsisten. Tapi kalau apa bajunya biru, apa bajunya hitam, apa bajunya, ini sama-sama pertanyaan nih, kuning, hijau, itu namanya nggak konsisten. Ya, kok saya tadi naik sih? Iya cinta, karena ini di sini tuh naik turun. Jadi itulah yang dinamakan konsisten. Ketika konsisten itu juga menjadi penilaian hakim. Bagaimana jika pernyataannya berubah-ubah? Ya meskipun untuk membela dirinya justru itu menjadi bumerang. Ya kalau teman-teman selalu mengatakan itu blunder, iya betul itu blunder. Tadi saya sudah jelaskan mulai di pemeriksaan, kemudian saat pemeriksaan kan dijadikan dakwaan, dakwaannya dibantah, kemudian setelah itu di fakta sidang loh, ini sebuah fakta sidang nih. Setelah dibantah, tadinya akan menjadi saksi tidak jadi, ditunda 1 minggu kemudian, berubah lagi menjadi bilangnya apa tuh fiktif itu, Ahmad Yani itu fiktif. Ahmad Yani itu bapaknya orang dibilang fiktif. Kalau Ahmad Yani fiktif berarti anak-anaknya itu fiktif dong. Orang yang kawin dengan Ahmad Yani itu yang bilang fiktif itu Asbun, Bang Ji, Asbun. Orang punya anak, punya bini, tercatat di kantor agama kok, ya kan? Iya. Masa fiktif? Ya, teman-teman bisa menilai lah itu kata-kata itu, bahkan di seolah-olah ini sekarang jadi topik bahwa Ahmad Yani berada di tanah kosong di depan rumah. Wah, ngeri banget itu. Jadi Ahmad Yani itu nggak fiktif. Kalau nggak fiktif nggak punya anak. Kalau fiktif nggak punya anak. Anaknya itu dia nyebut bapaknya namanya Ahmad Yani. Istrinya juga nyebut namanya Ahmad Yani, kok dibilang fiktif? Ada itu teman-teman. Nah itu kemudian muncul lagi keterangan
keterangan berikutnya ini bahwa ternyata dia ditekan dijanjikan, dijanjikan 2 juta per minggu. Wah, aku juga mau itu. 2 juta. Ya kan? Bagaimana menurut pendapat Ari? Masa Ahmad Yani dibilang fiktif, Ri? Jadi gini kan Mr. Ji, awal-awal saya masuk ke roomnya Mr. Ji ini kan saya sudah pernah bilang nih, ya mungkin ya Bah, mungkin kita semua ya yang lain-lainnya mungkin belum pernah gitu melihat kasus seperti ini gitu kan. Selama ini ya Mr. Ji ya, selama Mr. Ji 32 tahun bergelut di Ya, bidangnya juga mungkin baru ini ya yang kelihatan faktanya di viral itu tadi ya. Selama ini nggak kelihatan sebetulnya Bah. Sebetulnya itu Jadi ke kayu. Awal sudah di nomornya kan? Kan kemarin kan yang waktu sebetulnya kasus seperti ini sudah banyak, Bah. Cuman berhubung baru ini aja yang viral, Bah. Makanya saya pernah bilang awal-awal saya masuk room ini, Mr. Z. Saya melihat di dalam lapas itu banyak sekali, Mr. Z. Walaupun berbeda-beda kasusnya ya. Dan ada beberapa saya pernah bilang hampir sama dengan ini, Mr. Z. Jadi kan saya pernah bilang ini saya udah bisa ngegambar karena apa? Karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Mr. Z. Dari awal saya bilang ada yang dua-duanya tetap dihukum, ada yang satu bebas salah satunya, dan ada yang satunya berat, satunya ringan. Itu yang saya lihat. Dan kejadiannya hampir sama dengan seperti ini. Makanya saya bilang, menurut pendapat saya di kasus ini, hati-hati Prio. Karena yang sudah pernah saya lihat, itu kena pasal jengkel nih model-model kayak Prio, Mr. Z. Beneran. Saya bukan mengada-ngada, Mr. Z. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dan saya bicara, saya sekamar sama orang-orangnya. Makanya dengan tragedi Prio yang sudah berbalik arah, dengan ya itu tadi Ririn pasti ngelihat lah karena mereka satu kamar, Mr. Z. Ririn di Bon sampai dengan 8 kali kan Ririn kan kita di kamar sekamar loh, kok Prio teman-teman kita kok keluar masuk ada apa? Pasti nanya dong. Yo, kok lu keluar sih yo? Ada apa? Iya nih gue di Bon. Di Bon sama siapa? Ini gue ditemuin sama pihak dari ini Anggarani itu contohnya yang disamperin dia kemarin. Mungkin 2 hari lagi 2 kali di Bon lagi, siapa yo yang ini? Ini Pak Ruslandi. Lu. 2 kali lagi nanti disamperin lagi berapa hari lagi? Ini kakak gua sama ini Rin yang ini. Terus kayak mana ini? Iya gua di ini hukuman 1 tahun misalkan. Dengan berita yang kita dengar. Nah, proses-proses seperti ini tuh memang benar terjadi, Mr. Z, kalau yang pernah saya lihat. Makanya saya sedikit banyaknya saya tahu gitu, saya paham gitu loh. Dan pernah terjadi gitu. Saya bicara seperti ini karena memang pernah terjadi. Makanya saya bilang baru kasus ini aja yang viral. Tapi sebenarnya yang saya selalu bilang yang saya takutin tuh apa, Mr. Z? Peradilan sesat. Karena sudah banyak anak-anak negeri ini, Mr. Z, yang kehilangan apa? Kehilangan masa depan, Mr. Z. Dengan proses hukum yang seperti ini gitu. Kita ini kan minta apa sih yang kita minta dari pihak penyidik? Kalau memang ini nggak ada yang diiniin, nggak ada yang ditutup-tutupin, seharusnya ini kasus terang benderang. Nggak ada yang dilindungi. Dari handphone aja, kan itu kan orang tuanya Eis kan pernah dipanggil juga dari handphonenya, bisa dicari letaknya di mana handphonenya Eis, handphonenya Budi, walaupun katanya dibuang, kan semua itu bisa diekstraksi, jangan dipilah-pilih. Kalau memang nggak ada yang ditutup-tutupi. Karena saya lihat sendiri, Mr. Z. Makanya saya berani jamin, Prio, jaminan saya nih ya. Pegang omongan saya, Mr. Z. Saya selalu bilang, kalau menurut pandangan saya pribadi ya, dia kena pasal jengkel. Kalau nggak dia maksimal hukuman mati, putusan,
seumur hidup. Itu prediksi saya. Kita lihat nanti. Kembali lagi tapi Mr. Ji, kembali lagi ke pengamatan hakim, penilaian hakim. Di sini makanya saya bilang mudah-mudahan dengan lahirnya KUHP baru nih, kita dihadirkan dengan kasus ini. Yang saya pribadi kalau melihat dari pihak dari awal penyidikan ke JPU ini masih jauh dari KUHP baru ini Mr. Ji prosesnya. Karena ini kan baru awal tahun ini nih lahir KUHP baru. Nah, disinilah saya masih berpandangan positif ya. Saya masih meyakini bahwa hakim memiliki pandangannya sendiri, Mr. Ji. Itu aja, Mr. Ji. Terima kasih. Baik, kita sapa dulu ya teman-teman ya. Selamat malam Prof. Imran. Malam Mr. Ji, malam semuanya. Baik, Kavia, Bang Ari, Abah, Bang Agil, Malam, iya, Prof. Bang Dokter, Malam, Malam Prof. Dokter ya. Lanjut Mr. Ji. Teman-teman di bawah Prof juga mungkin minta disapa semua Prof. Iya, iya, selamat malam juga semuanya yang di bawah ya. Biar apa namanya diskusinya inilah lancar lah. Siap. Lanjut Ya, Mr. Prof. Ji. Baik, baik. Terima kasih Prof. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan Bang Ari tadi, saya pribadi ya teman-teman, saya pribadi, sependek pengalaman saya, sependek pengetahuan saya dalam kaitannya dengan kasus-kasus kriminal seperti ini, teman-teman, saya belum pernah, ini saya kasih tahu lagi nih, saya belum pernah menemukan sudah sampai pada proses penuntutan kasus, penuntutan ya, penuntutan terhadap para terdakwa ini kasusnya belum terurai. Belum terurai. Nih ya teman-teman, nih saya ulangi ya, sependek pengalaman saya, 32 tahun nih, sependek pengetahuan saya baru melihat kasus seperti ini. Sudah masuk pada penuntutan, sudah dibacakan itu, hukuman mati dan 20 tahun. Tapi anehnya kasus ini bukan hanya saya, teman-teman semua. Kasus ini belum terurai. Belum terurai. Masih menimbulkan pertanyaan. Salah satunya adalah siapa sih di balik Ririn dan Prio? Karena nggak ada keterbukaan di situ. Adakah orang lain? Itu pertanyaan semua. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang dipikul itu apa? Kan ada dua versi kan. Jadi tanda tanya itu bukan hanya satu, banyak sekali. Sehingga saya mengatakan bahwa kasus ini sudah dibacakan tuntutannya, tapi belum terurai. Apalagi motifnya. Ya kan, motifnya ada 3 kalau nggak salah itu motif tuh. Motif sewa Avanza 750.000, motif bisnis, motif ingin menguasai harta, itu kan semua motif. Dan kasus ini belum terurai sampai sekarang, itu persoalannya. Ya, itu persoalannya. Nah, apakah teman-teman menyatakan bahwa itu sudah bagus, sudah mantap, sudah prosedural? Ya kan? Ya tentu saja kalau jawab prosedural berarti kayaknya harus wudhu dulu deh. Seperti Abah tadi sampaikan, ketika berubah ini 4 kali sampai sekarang dihitung itu. Mulai dari berita acara, pada endingnya adalah ke dakwaan. Dari dakwaan ada bantahan. Dari bantahan muncul lagi kesaksian.
dari kesaksian itu ada lagi di pledoi, berubah-berubah semua itu. Muncul lagi di pledoi ini kan yang terakhir ini. Nah, apakah ini yang namanya konsisten? Tidak. Gitu. Ternyata karena itu subjektif ya, kalau dibilang ternyata di lapas itu dikunjungi itu saya nggak pernah membicarakan itu. Yang saya bicarakan adalah di meja pengadilan. Jadi nampak begitu jelas ketika skenario itu nggak lengkap. Skenario nggak lengkap akan menimbulkan apa? Kebimbangan, kebingungan. Siapa yang bingung, siapa yang bimbang? Ya saya ini bimbang. Termasuk mungkin teman-teman bimbang apa enggak. Termasuk mungkin hakim yang mana yang mau didengar ini. Ingat ya teman-teman ya. Ini ancamannya adalah, yang paling berat adalah ancaman hukuman mati. Dengan ancaman hukuman mati, kalau dengan fakta-fakta seperti ini, mohon maaf sekali. Saya jangankan yakin. Ya, sangat-sangat tidak yakin dengan fakta-fakta seperti ini. Begitu. Oke, kita sapa dulu nih, ada juga Bang Doktor. Selamat pagi Bang Doktor, ada juga Bang Mile, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi nih Mr. Z, Prof. Ya. Emran, selamat malam Prof. Bang Ari Porong, Abah, Bang Agil, Bang Don, Bang Ai, Dokter Safan. Selamat malam semuanya, selamat pagi Master J. Malam. Dokter Seven, Bang Mile. Ya, ini kenapa saya mengatakan selamat pagi, artinya tidak boleh tidur. Boleh, kita begadang nonton bola sekalian Master J. Ya. Ayo Pak, bikin komitmen dulu Mile. Mile, kalau saya tidur, saya harus diapain? Silakan Mile. Ya bikin pantun nih Master Mile. Bikin pantun ya kalau tidur. Kalau saya tidur, Ya, besok malamnya suruh nyanyi Indonesia Raya Mr. Z. baik. Nih teman-teman, saksi semua ya teman-temanku ya. Bang Ai, halo Bang Ai. Ya, Mister. Saksi ya. Siap. Jangan sampai lupa ya. Ya, jangan sampai lupa. Ari Porong, saksi Kalau lupa ya. jadi menteri. Ya Mr. Z, saksi saya. Oke. Ya, Mister Ri. Kalau lupa Indonesia Raya jadi menteri, Mister Ri. Ya, Ya boleh Bang bernarasi sedikit Master J. bentar dulu toh, bentar. Bang Don, saksi ya Bang Don. Nah ini kita saksikan ya, nanti Abah yang kasih komando nyanyi Indonesia. Saksi, Mister. Ya, saksi ya. Oke, silakan Bang Dokter. Aduh, terima kasih Master J udah memberikan saya narasi sepatah dua patah. Dalam kasus ini Master J, saya herannya apa namanya? Perang pengecara dua terdakwa Master J. Bukan dia lawan jaksa, sama-sama terdakwa dia berperang Master J. Ya, dan saya menyikapi penyidikan dari awal ini Master J, adanya penyiksaan. Nah, ini kebetulan profil saya tanggal 26 Juni ini anti penyiksaan sedunia Master J. Ya, Nah, ya tanggal 26 nanti. Kan apa namanya waktu penangkapan pertama kan kata mengalami kekerasan ya, hingga BAP-nya apa namanya waktu di BAP katanya si Rin sama Priyo itu dipukulin terus. Waktu mengungkapkan Aman Yani, Yoga, Hardi, penyidiknya katakan jangan bawa siapa-siapa. Kalau nggak ada penyiksaan Master J, BAP dari awal sesuai dengan BAP awal mungkin sudah terungkap nih Master J. Nah, tapi karena semerawutnya di situ, jadilah kita ini bingung ujung-ujungnya nggak Master J. Siapa yang benar, siapa yang salah? Kalau ya, kalau Master J jadi penyidiknya nggak begini Master J. Karena komitmen tiga segitiga ya Master J ya. ya, bukti segitiga. Nah, bukti segitiga. Master J ini apa namanya polisi yang berkomitmen, berintegritas. Seharusnya Master J ini jadi Kompolnas Master J.
Ini Kompolnas. Oke, itu aja Mr. G. Oke, Mau teman-teman. tanya dulu, Bang Dokter, emang Mr. Z polisi? Itu kan yang katanya penyidik ya. Bekas Kapolres ya, Kapolres. Oke, supaya nggak salah-salah, maka cari dulu siapa sih Mr. Z gitu loh, supaya nggak salah-salah ya, supaya nggak salah-salah. Oke, saya sudah bisa ngambil intinya. Tolong Pak Dokter di mute dulu ya. Oke, teman-teman, nanti teman-teman boleh narasi ya, narasi ini boleh. Mohon izin Prof, saya ingin menyampaikan ini Prof. Jadi teman-teman, kasus Indramayu ini sejatinya ya teman-teman ya, hanya dua front. Hanya dua front. Front dakwaan dan front alibi. Dakwaan jadi jaksa dan terdakwa. Harusnya begitu. Bagaimana dakwaannya jaksa, bagaimana jawaban alibi dari para terdakwa ini. Terdakwa ini ya, terdakwa itu harus membuktikan, terdakwa itu harus membantah daripada dakwaan jaksa kalau memang dia tidak melakukan sesuai dengan dakwaan jaksa. Dan jaksa harusnya membuktikan dakwaannya sendiri. Sudah menulis dakwaan, dia harus buktikan dong, kan begitu. Dan si terdakwa ini dua-duanya nih harus membantah. Logikanya kan begitu. Tapi sekarang tuh lucu, teman-teman. Nih lucunya di sini. Jaksa ini menuduh atau mendakwa dua orang ini saling kebingungan ini, saling berlawan-lawanan. Pada akhirnya dua orang ini dengan pengacara yang berbeda-beda, kemudian ada pendukungnya. Bukan pendukung jaksa, bukan. Pendukung Priyo, ya kan? Yang pengacaranya di sini yang berbeda-beda ini. Anehnya lagi salah satu sisi ini menggunakan yang namanya AI, buzzer. Saya sudah bisa mengatakan buzzer kenapa? Karena aku merasakan ini namanya buzzer. 00 pengikut itu bisa komentar di sini. Kenapa sampai menggunakan buzzer? Itu masalahnya. Kayak ada apa, mengapa, bagaimana bisa begini, bisa begono. Oke, yang berikutnya ya Bang Dokter, tadi dibilang ini dari awal memang dalam tekanan. Dari awal memang dalam tekanan. Saya itu melihat bagaimana bisa orang dalam kesakitan, orang dalam tekanan batin bisa menjawab jujur. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Teman-teman saya itu punya pengalaman ini. Kasih minum kopi, ngerokok bareng, tanya-tanya aja itu. Kamu ngerokok di depan saya, kau minum kopi di depan saya. Tujuannya adalah ke situ juga pertanyaan. Dengan cara-cara itu, halo, kamu anak siapa? Sebenarnya sama siapa? Nanti dia akan ngomong karena sudah nikmat. Ketika nikmat dia bercerita. Jangan ketika dia sedang sakit. Kalau sedang sakit itu jawabannya iya. Kalau nggak cocok jadi tidak Pak. Oh iya Pak, oh tidak Pak, oh iya Pak, oh tidak Pak. Kan begitu. Karena apa? Karena dia sedang sakit. Coba kasih minum kopi, kasih duduk. Kasih ngerokok tuh satu bungkus tuh. Bagaimana bro? Jujur ya bro? Iya Pak. Langsung kasih minum kopi. Seruput kopinya ngomong semua itu. Ngomong semua baru ditunjukkan semua di mana anunya. Oh di sini Pak, di bawah kasur Pak. Di mana ininya? Loh saya itu nyatakan begitu. Di mana lagi? Saya titipkan Pak di warung. Di mana lagi? Teman-teman, itu saya saking ininya ya. Anggap mereka berteman tuh. Kamu mencuri? Iya. Kok bisa kamu masuk di situ? Terus suami istri itu ada di mana? Ada di dalam Pak. Lagi ngapain? Itu cerita semua dia. Lagi nganu Pak. Kemudian saya angkut anunya. Bener itu. Mungkin kalau pencuri itu bawa handphone dia mungkin rekam-rekam suami istri itu bisa dapat itu.
Tapi karena dia mencuri ya menikmati curiannya dia bawa keluar. Sementara tahu nggak pada saat hilang itu, motor hilang, televisi di luar hilang, itu kan kelihatan suami istri. Nah, ya, salah satunya itu teman-teman. Jadi kita kasih duduk saja, kasih kopi, kasih makan kenyang deh. Kemudian kasih kesempatan untuk dia bercerita. Dia akan bercerita, Pak. Berbeda itu, Pak, kalau sedang sakit semua kaki, lutut, muka, badan, hati, semua. Pasti dia hanya bilang, ya Pak. Terus katanya begini, oh tidak Pak. Antara iya dan tidak. Bingung kan jadinya. Begitu teman-teman ini, itulah saya bilang sependek pengalaman saya. Demikian, terima kasih. Ada apa Bang Don? Iya, Mister. Tadi Abang kan sempat sampaikan kalau hakimnya jeli nggak gampang dibohongi. Sependek pengetahuan saya juga, yang jeli itu ya Mr. Z dan murid-murid, yaitu jeli bagai Raja Wali, ya Mister, tangkas bagai macan kumbang dan tangguh bagai batu karang, Mister. Nah, lanjutnya saya rasa sih karena sarana dan prasarana juga, Mister. Maksudnya gini, ketika ada terduga pelaku atau tersangka itu lebih dari satu orang, idealnya menurut saya dipisah itu sampai dia sidang. Jangan sampai ada kesempatan bersama bareng-bareng. Nah, ketika bareng-bareng, ya muncullah ide-ide, muncullah kesepakatan dan seterusnya gitu. Kalau seandainya dipisah dari awal BAP, satu sana, satu sini, sampai dia sidang itu jangan sampai pernah ketemu. Saya rasa itu salah satu trik juga, Mister. Sih. Iya Bang Doi. Bang Don. Ini awalnya juga secara logika itu juga benar Bang Don. Di awal itu mereka bersama-sama, mereka menolak berdua-dua. Mereka menolak bahwa bukan dia pelakunya. Ketika ada intervensi inilah muncul cerita yang berbeda-beda, bingung ini ceritanya ini. Jadi nggak ketemu. Sekarang begini, bagaimana bisa yang satu tidak, yang satu iya, bisa disatukan dalam pendapat yang sama? Jelas beda. Contoh nih ya, aku ada di sini, melihat semua yang ada di sini, sedangkan ada orang lain yang tidak ada di sana, tidak ada di sini tapi ada di sana, terus menceritakan keadaan di sini, yang di sana pasti nggak tahu sini dong, yang tahu hanyalah saya karena saya ada di sini. Tapi kalau mau disamakan yang di sana dengan yang di sini, itu skenario itu. Yang di sini aku lihat ada ember, ada wajan, ada ini. Yang di sana ya nggak tahu kalau ada ember, ada wajan. Contohnya seperti itu. Nah ini faktanya adalah ingin seolah-olah itu sinkron antara yang di sini dan yang di sana itu sama. Nah kalau nggak sama anehnya dikatakan sebagai berbelit-belit. Wah itu masalah itu. Kemarin Bang Don, saya sudah mengatakan, cobalah tanya kepada saya siapa presiden Brazil atau presiden negara Maroko katakanlah gitu. Aku yang nggak tahu. Jangan dibilang aku nggak tahu itu dibilang berbelit-belit. Karena aku nggak tahu. Makna tidak tahu itu artinya berarti dia tidak paham, dia tidak ini. Tapi kalau dipaksakan untuk bohong kamu, ya repot. Itu contoh. Yang berikutnya Bang Don, keterangan menjadi terpisah ini, keterangan menjadi berubah ini karena sesuatu hal yang mustahil. Sebagaimana yang telah dialami oleh Priyo. Itu hal yang mustahil. Kita kan pernah mendengarkan pencerahan bagaimana itu
tersangka bisa menjadi justice kolaborator. Bagaimana itu tersangka bisa menjadi saksi mahkota. Mulainya kapan, dari mana awalnya. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ini. Ya sampai hujan salju pun nggak akan terpenuhi itu. Karena syarat-syarat untuk menjadi justice kolaborator juga ada caranya. Bukan asal ngomong di media, terus diiyakan sama kuman-kuman. Gitu. Jadi kita ini kan berbicara fakta-fakta saja. Fakta-fakta persidangan aja deh. Begitu Bang Don. Bang Don pasti ingat ketika hari itu untuk menjadi saksi Bang Don, tiba-tiba itu tidak bisa dihadirkan di hari itu. Jika saja hari itu dipaksakan oleh hakim harus dihadirkan. Tidak bisa ditunda. Mungkin kesaksiannya masih sama dalam hatinya. Tetapi karena ditunda, ada drama-drama, ada skenario-skenario, maka ini dampaknya seperti ini. Ya. Bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan seharusnya menjadi terang benderang. Sampai saat ini justru gelap gulita. Sampai penuntutan pun belum terurai. Kasus ini sebenarnya mau dibawa kemana? Siapa yang pusing? Hakim tuh pusing tuh. Maka saya sarankan siap-siap nanti Paramed, Panadol, apalagi satu Bodrek disiapkan. Demikian Bang Don. Sepakat, Mister. Saya sih lebih menitik beratkan kepada itu tadi, sarana dan prasarana itu. Maksud saya gini, kalaulah seandainya itu emang dipisah dari awal penahanan penyidikan, kemudian di tahanan jaksa dan pengadilan di tahanan PN Indramayu, kalaulah dipisah, mungkin nggak ada itu eksepsi atau perlawanan yang awalnya disebut Rio, yang atas Ririn tulis, yang bawah saya tulis. Terus ditanya sama jaksa, kapan kalian menulisnya? Dulu kemarin waktu di tahanan, waktu masa karantina dan seterusnya. Nah, berarti kan ada momen mereka ini selalu bareng. Nah, agar tidak membuat case ini jadi abu-abu, ya layaknya dipisah menurut saya. Kalau tersangkanya itu lebih dari satu. Itu Mister. Nah, itu kan belum memungkinkan mungkin di lapas-lapas kita dan seterusnya. Jangankan untuk misah, kadang satu sel itu bisa 15-30 orang. Ada yang tidur berdiri, ada yang tidur jongkok dan seterusnya. Nah, karena sarprasnya itu kurang ideal, terjadilah hal-hal yang kayak gini, Mister. Ya. Betul. Oke ya, untuk teman-teman yang ada di bawah, yang di bawah juga boleh nanya ya, atau boleh menyanggah juga saya, boleh juga di ini sama teman-teman ya. Jadi ini fakta teman-teman ya, fakta yang tak bisa dibantah. Yang marah silahkan marah, tapi ini fakta. Faktanya adalah tuntutannya berbeda, ya perbedaan nih, perubahan-perubahan ini faktanya berbeda. Kemudian eksepsinya berbeda, ini Prio ya, kemudian kesaksiannya berbeda lagi, ditambah lagi pledoinya berbeda lagi. Bagaimana Bang Ari? Mr. J, saya mau nambahin nanti, siapa tahu nanti pasti ada pertanyaan ya dari teman-teman juga ya, pasti yang lainnya. Kok bisa saya memprediksi seperti itu gitu Mr. J? Jadi gini Mr. J, kenapa saya bisa bilang? Karena penuntutan itu kan memang ini saya nggak pernah memungkiri ya Mr. J ya, bahwasannya Prio ini membantu pihak JPU ya, meringankan sebagian pekerjaannya dari JPU gitu. Makanya JPU memberikan tuntutan 20 tahun kepada Prio gitu. Saya bilang ini dasar saya kenapa di putusan, karena yang akan memutuskan hakim bukan JPU. JPU hanya sebatas menuntut dia. Tapi hakim mempunyai hak dan apa itu yang hak yang bahasanya bisa naik atau bisa turun gitu kan Mr. J ya. Hak prerogatif. Ya, mungkin bisa dibilang itu.
Yang membuat sebetulnya yang membuat keringanan di Prio itu sebetulnya gini, Mr. Z. Apabila pada saat pihak JPU itu mampu menghadirkan ahli digital forensik. Terus juga kalau memang hasil dari caranya mendapatkan barang bukti itu sudah sesuai dengan prosedur, Mr. Z. Mungkin setelah ahli hadir dan menjelaskan CCTV itu seperti apa, ahli yang menjelaskan ya, bisa kemungkinan Prio bisa jadi lebih ringan. Dan bisa jadi yang saya bilang bakal jemping ini, kena pasal jengkel dia. Karena dia membantu pekerjaan JPU tapi membuat pusing untuk hakim. Siapa yang membuat hakim itu menjadi pusing? Itulah tidak ada timbal balik dari JPU kepada Prio, Mr. Z. Dari barang buktinya, dari ahlinya, dia tidak mampu menghadirkan. Nah, di situ titik beratnya Prio. Dengan berubahnya banyak keterangan-keterangan di belakangan ini, entah dia mengikuti skenario siapa, secara tidak langsung itu yang bikin hakim tuh menjadi pusing. Kecuali dari JPU membuka kasus ini dengan barang bukti, dengan ahli, itu secara terang benderang. Ternyata yang diangkat tuh memang benar mayat. Itu Prio saya jamin bisa turun dia. Bisa ringan. Mungkin bisa lebih dari di bawah 15 tahun. Tapi apabila ahli hadir dan justru kalau misalkan ini memang tidak ada yang dilindungi dan tidak ada yang ditutup-tutupi, Mr. Z. Apabila keterangannya Ririn yang benar, justru itu yang lebih meyakinkan saya. Bahwa Prio akan dihukum lebih dari 20 tahun. Itu dasarnya saya, Bang. Ini Mr. Z, teman-teman yang lain. Sama juga ini Bang Agil pada saat mengikuti persidangan, Mr. Z. Itu nggak tahu ya ini, Bang Agil kan hadir tuh. Saya juga kan taunya dari Bang Agil. Saya suka ngeledekin Bang Agil. Bang Agil coba kalau misalkan hadir di persidangan, coba rasain duduk di kursi pesakitan itu. Foto-foto lah saya bilang. Saya bercanda sama Bang Agil, Mr. Z. Jadi memang kalau misalkan kita di situ, walaupun kita pinter ngomong segala macem, kalau kita udah duduk di kursi pesakitan itu pasti Mr. Z, pasti Nervos. grogi. Pasti grogi. Yang kita hadapin itu bukannya orang bodoh, itu orang-orang berilmu semua, itu majelis hakim itu. Orang-orang pintar semua, jaksa. Itu bakalan digali sedalam mungkin itu. Itu Mr. Z. Jadi memang kata Bang Agil ada keterangan dari yang itu ya yang dibilang Bang Don ya, pada saat ini mungkin sudah dipisah juga. Terkadang kalau di lapas itu kan memang ada jam-jam kita buat olahraga tuh. Jadi terkadang kita bisa keluar nih Mr. Z, kita bisa keluar, bisa main ke kamar teman-teman gitu kan. Tapi memang ada jam-jam waktunya. Tapi kita memang disuguhkan buat olahraga gitu kan. Jadi biar nggak jenuh gitu. Tapi bergantian gitu. Nah terkadang kan teman datang ke kamar kita. Terus mungkin yang diterangin Bang Agil tempo hari katanya Prio itu di dalam kalau setiap malam keadaannya kayak mana itu Bang Agil tuh suka merasa tidak nyaman gitu atau apa itu diceritakan itu pada saat di persidangan itu. Bang Agil tuh yang bisa cerita itu Mr. Z. Oke, Bang Akil, mau cerita apa Bang Akil? Baik, terima kasih Mr. J. Bang Hari ini suka bercandain saya itu. Duduk di bangku sebentar katanya. Gemeter Bang. Ya kebetulan pada saat sidang itu saya datang. Itu keterangan dari Ririn ya. Menceritakan pengalaman satu sel bareng sama Prio. Prio itu setiap malam selalu gelisah, selalu terbayang suara-suara, bayangan-bayangan. Dan setiap, ya betul ya, ada apel atau olahraga pagi gitu kan, yang selalu keluar itu Prio. Kalau Ririn itu karena kakinya sakit, katanya nggak bisa keluar. Ya selalu bercerita kepada napi sel lain itu ya Prio. Selalu bercerita bahwasannya mengalami kegelisahan, ya trauma gitu kan. Seperti ini itu yang akhirnya mengaku bahwasannya
bercerita pembunuhnya itu Pak Yoga gitu kan, Pak Hardi, lalu didalangi oleh Pak Ahmad Yani. Kalau Ririn itu sebagai tumbal, itu keterangan dari Ririn pada saat di persidangan yang menceritakan pengalamannya satu sel bareng sama Prio gitu. Apalagi Bang Ari? Sudah paling itu aja. Dan Dan bahkan teman-teman, disebutkan makanya gini ya Bang Agil ya. Kalau saya ini Mr. G ya, teman-teman yang lainnya perlu tahu nih ya. Kita kan di sini kan itu tadi ya. Makanya kayak Bang Agil sama saya ini kadang-kadang kita berbeda pandangan ya Bang Agil ya. Tapi saya selalu pengen menerima apa informasi-informasi apapun sekecil apapun dari memang dari apa sih dari, makanya saya bilang kita debat, kita berbeda pikiran, kita berbeda pendapat, nggak masalah. Tapi kita harus sama-sama gali informasi dong. Kita dapatkan informasi Mr. Z. Kayak Bang Agil. Bang Agil ini kan asli orang Indramayu. Oh, Ya kan? Kita harus, walaupun kita berbeda pandangan, kita berbeda pendapat. Saya pengen dapat dong informasi yang Bang Agil dapat gitu kan. Nah itu sih Mr. Z. Jadi perbedaan pendapat itu makanya saya bilang, oke kita debat hanya sebatas debat gitu loh. Tapi kita jangan sampai menyerang personal. Itu aja sih Mr. Z. baik. Baik, Bang Mile mungkin ada yang mau disampaikan Bang Mile sebelum ini Bang Mile. Masih nyimak Mr. G. Cuma saya mau nanya aja deh, nanya sama Prof. Emran ini. Hmm. Prof, tadi kan Mr. G ketika saya baru naik mengeluarkan pendapat bahwa Prio dari awal memang berubah-ubah ya Prof. Dari BAP terus ke dakwaan, ke eksepsi, sampai pergantian PH, lalu sampai tuntutan juga berubah-ubah. Sedangkan Ririn tetap konsisten. Lalu kiranya bagaimana Prof penilaian hakim terhadap Prio ini sendiri Prof? Izin Prof. Silakan Prof, dari Bang Mile Prof. Coba disebutkan empat perubahan tuh di mana saja Bang Mile. Ketika di BAP, Prio tidak mencabut BAP. Sebelumnya eksepsi atau bantahan ketika bacaan dakwaan. Lalu ketika pergantian PH dari Pak Tony kembali ke R, itu berganti lagi bahwa itu adalah karangan Pak Tony. Lalu ketika tuntutan ada lagi perubahan. Itu Mr. G. Sampai 4 atau 5 kali gitu Mr. G. Itu Mr. G. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana penilaian hakim atau pendapat hakim terhadap keterangan Prio sendiri yang berubah-ubah? Itu Prof. Jadi keterangannya sebagai apa? Dia keterangan itu sebagai saksi apa keterangan untuk artinya dalam posisi terdakwa gitu kira-kira. Kan berbeda tuh kalau misalkan dia menjadi saksi berarti kan beda ya. Konteksnya beda. Kalau misalkan dia menjadi terdakwa berarti berbeda juga. Kalau misalkan dia sebagai terdakwa berarti konsekuensinya ke dia. Tapi kalau misalkan dia posisinya itu memberikan kesaksian atas dakwaannya si Ririn, berarti kan terjadi inkonsistensi kan. Terjadi inkonsistensi. Itu sebenarnya sih. Jadi sebenarnya konsekuensi dari terjadi inkonsistensi itu memang kalau kita merefer pada pasal 237 berarti alat bukti yang keterangannya disampaikan itu dia bersifat character evident, artinya alat bukti yang lemah. Alat bukti yang lemah itu suka banget dijelasin sama Mr. Jin di Komal ini nih. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan dia memberikan keterangan atas dirinya sendiri, berarti memang ada yang namanya itu right to remain silent itu ya, hak untuk kemudian hak hak ingkar lah, hak ingkar. Cuma dengan sendirinya itu kemudian memberikan pemberatan untuk dirinya sendiri, karena terjadi inkonsistensi juga kan, dianggap berbelit-belit. Inilah fakta yang ditemukan di sini nih kan, pada kasus ini kan.
Ya, Mulai dari ketika dia memberikan keterangan pada versi versi apa namanya BAP, lalu kemudian yang BAP itu dituangkan ke dalam dakwaan, lalu kemudian pada sesi perlawanan itu dia juga membantah apa yang sudah disampaikan, lalu setelahnya dia juga kemudian mengkoreksi lagi apa yang dia sampaikan lagi kan. Berarti ya, kan kita ini diperhadapkan dengan 3 versi. Majelis itu juga kemudian disuguhkan dengan 3 versi. Nah, memang yang agak menarik itu karena versi yang terakhir itu dia membenarkan sebagian, tapi kemudian membantah sebagian. Membenarkan itu adalah apa? Membenarkan yang kemudian memberatkan si Ririn, karena dia memberikan kesaksian atas dakwaannya si Ririn. Nah, sementara yang dibantah itu adalah apa? Apa yang kemudian memberatkan dia sebenarnya. Nah, itu kan. Nah, itu sebenarnya sih. Jadi memang kelihatan ada tendensi ya. Dia punya tendensi sebenarnya, tendensi. Itu jadi memang kalau dalam putusan itu ada 2 pertimbangan. Satu pertimbangan yuridis, yang kedua pertimbangan non yuridis. Non yuridis itu kaitannya dengan perilaku dari si terdakwa ini sendiri, behavior dia lah. Bagaimana sih kira-kira dia ini orang ini kira-kira dia konsisten nggak? Pertama, yang kedua dia membantu peradilan apa enggak gitu loh. Terus yang ketiga itu dia kooperatif apa enggak? Itu. Nah, cuman karena terlalu banyak dramanya, ya saya kira sebenarnya itu merupakan hal-hal yang memberatkan mestinya. Tapi kan berbanding terbalik dengan apa yang kemudian dipertimbangkan kemarin oleh JPU kan, dalam tuntutannya kan. Kita ini diskusi panjang lebar ini kan sebenarnya karena surat itu kan, ya. surat itu. Nah, itu itulah yang menjadi masalah sebenarnya. Itu sih Bang Ari. Yang kedua begini Mr. Ji, ini sebenarnya saya mau tanya sedikit. Kemarin itu kan kalau dalam dakwaan itu motif dari para pelaku ini sebenarnya kan karena sakit hati ya. Sakit hati kan? Iya. Ada janji yang tidak terpenuhi lalu kemudian dilakukanlah eksekusi itu. Tapi sepertinya agak berbeda ketika di tuntutan kemarin. Motivasinya itu untuk menguasai harta kalau nggak salah ya. Menguasai harta. Iya ya. Ya, Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Kalau nggak salah begitu yang saya dengar dari Kavia kemarin kan agak sempat dibacakan sama Kavia tuh. ya menguasai harta, Prof. Dengan tujuan menguasai. Kalau dia dengan tujuan menguasai harta, berarti kita anggap versi itu, artinya antara dakwaan dan tuntutan itu sebenarnya ada 2 motivasi yang berbeda. Celakanya begini, Mr. Z. Kalau dia tujuannya itu menguasai harta, berarti sebenarnya dia nggak bisa untuk kemudian dia dituntut dengan 459. Itu. Karena kan begini, karena rencananya itu baru timbul pada saat itu. Iya. Kelihatannya begitu. Kalau kita baca dari kalau kita simak apa yang kemarin disampaikan dijelaskan dalam itu kan, dalam tuntutan itu kan, sebenarnya begitu kan. Bahkan ketika sudah terjadi pembunuhan, barulah kemudian ada kesepakatan di antara si Ririn dan Prio. Jadi dia suddenly, dia seketika gitu loh. Kalau rencana kan berarti minimal ada 3 syarat kan. Dia harus tenang, ada waktu yang cukup, dan ketika dia memutuskan kehendak itu juga dalam keadaan tenang. Kan begitu kan, Mr. Ji? Iya. Jadi harus ada jeda waktu dulu untuk dia mempertimbangkan menstreanya ini. Dia pertimbangkan tuh. Yang kedua, ketika dia melakukan perbuatan itu juga sebenarnya ya ada jangka waktu tertentu. Cuman kelihatannya kemarin itu yang kita lihat yang saya dengar apa yang dijelaskan dibacakan sama Kavia itu rencana itu sebenarnya kesepakatan di antara mereka itu muncul pada saat itu, Mr. Z. Nah, ini yang menjadi kontradiktif tuh. Nah, pertanyaan kemudian, kapanlah kemudian si Prio si Ririn ini merencanakan itu semua? Ya kan? Itu sama sekali nggak pernah tuh didiskusikan tuh, kelihatannya sih. Itu hal-hal yang menurut saya agak ini mungkin bisa jadi ini ya, tapi kalau kita ngelihatnya juga kan agak aneh juga kan kelihatannya. Itu sih Mirzi, Bang Mael. Izin Prof, terkait pembunuhan berencana tersebut Prof.
kalau menurut versi awal ya Prof, versi awal yang dijelaskan oleh Pak Tony berdasarkan keterangan Ririn, itu kan yang membawa palu itu adalah pria Prof, hanya untuk menggertak gitu kan awalnya. Lalu palu tersebut digunakan untuk menghabisi korban Prof. Apakah itu dikategorikan berencana Prof? Dengan untuk pria Kalau itu saya sendiri Prof? versinya kalau versinya Bang Tony saya nggak ini. Karena itu kan di luar persidangan ya. Ya saya hanya bisa menilai apa yang memang sudah disuguhkan di persidangan itu aja. Karena yang diuji itu sebenarnya kan. Nah, kalau misalkan memang itu dibunyikan dalam dakwaan, bisa lah kita diskusikan kan. Makanya dari kemarin itu hal-hal yang berjangkut aman yani dan sebagainya saya nggak mau ke sana. Karena saya praktisi, saya batasin aja. Artinya analisa saya itu pada apa yang sudah tersaji. Itu sih. Dibunyikan Boleh. itu ya Pak ya, kira-kira ya. Prof Oke, izin bertanya. Bang Bile oke. Ya, Agil. Bang Agil. Ya, Prof. Untuk apa pembenahan administratif berkas-berkas gitu, apakah masih bisa pada saat di tengah persidangan seperti ini, Prof? Kan PH Ririn itu kan semua dibantah tuh berkas-berkas, termasuk alat bukti CCTV segala macam. Apakah masih bisa atau emang harusnya pada saat prapid ya, Prof? Dia bisa dua-duanya. Artinya ketika dia udah masuk pokok perkara, alat bukti itu sebenarnya diserang. Alat bukti itu kaitannya dengan integritas dan validitas dari alat bukti itu sebenarnya sih. Makanya kemarin itu sebenarnya saya setuju banget dengan apa yang sudah pledoi yang dikemas oleh teman-teman ya, teman-teman Tony dan sebagainya kan. Saya kira itu versi yang paling benar menurut saya. Karena kalau misalkan kalau yang mau diuji, yang mau diulas itu adalah pidana materialnya, itu malah nggak nyambung. Kan Ririn ini kan mengaku bahwa dia sama sekali nggak mengetahui adanya tindak pidana itu. Dia datang itu sebelum terjadi tindak pidana, lalu kemudian dia pergi, dan kemudian dia balik lagi, itu tindak pidana udah selesai. Jadi kalau misalkan pihaknya Tony kemudian coba untuk mengulas terlalu banyak kaitannya dengan tindak pidana materialnya, malah keliru dia. Malah dia masuk ke dalam game